Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Reaktor Nuklir dan Kelompok Anti Nuklir. Adapun kami terdiri dari 5 peserta kelompok. Di antaranya adalah Elizabeth Manalu, Ervina Aulia Harahap, Mariana Silitonga, Putri Nur Afiananda, dan saya sendiri Veronica Liesta Singaripun. Semoga teman-teman sekalian dan penonton video ini bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dari video kami. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Elfrida Ginting. Mengenai definisi reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir ini adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Reaktor nuklir ini ditetapkan sebagai alat yang menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Nah, materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakarnya itu misalnya uranium, plutonium, dan lain-lainnya. Nah, untuk uranium ini digunakan uranium alam atau uranium diperkaya. Jadi, secara umum, reaktor nuklir ini adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Kemudian, untuk mengendalikan operasi dan menghentikannya, digunakan bahan penyedap neutron yang disebut batang kendali. Jenis-jenis reaktor nuklir ini dibedakan berdasarkan besarnya energi kinetik neutron yang merupakan faktor utama dalam reaksi fisi berantai, yaitu reaktor neutron panas, reaktor neutron cepat, dan lain-lainnya. Berdasarkan jenis materi yang digunakan sebagai moderator dan pendingin, reaktor diklasifikasikan menjadi reaktor air ringan, reaktor air berat, reaktor grafik, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan tujuannya, diklasifikasikan menjadi reaktor riset, reaktor uji material, reaktor daya, dan lain-lain. Kemudian, reaktor nuklir dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada reaksi fisi dan reaksi fisi berantai. Di sini kita akan membahas mengenai reaksi fisi terlebih dahulu. Nah, reaksi fisi ini terjadi antara neutron dengan inti uranium sehingga terjadi fragmen inti-inti atom disertai dengan pembebasan energi. Energi pembelahan dari satu inti atom ini adalah sekitaran 200 megaelektron-volt. Nah, neutron-neutron baru hasil fisi mengalami proses perlambatan dalam media moderator dan menjadi neutron thermal, sebagian inti majemuk yang dihasilkan pada reaksi pembelahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu reaksi fisi berantai. Proses yang terjadi pada reaksi fisi berantai ini adalah inti menangkap neutron, kemudian membelah menjadi inti baru sambil melepaskan energi dan 3 neutron baru. Neutron baru ini mengalami proses moderasi di dalam moderator menjadi neutron thermal. Neutron tersebut berdifusi dalam medium bahan bakar sebelum mengalami kemungkinan bereaksi dengan inti lainnya. Kemudian, pada setiap reaksi fisi dihasilkan 2 inti baru, 2 atau 3 neutron baru, dan sejumlah energi panas. Nah, inti-inti baru ini terbentuk bersifat tidak stabil atau radioaktif. Kemudian, untuk menjadi stabil, inti-inti tersebut meluruh dengan memancarkan sinar-sinar maupun partikel. Inti-inti baru yang muncul sebagai hasil fisi ini disebut petilan fisi atau fragmen fisi, dan biasanya mempunyai ukuran yang tidak sama. Nah, kemudian, reaktor nuklir ini dapat mempunyai peran penting dalam penyediaan energi pada abad ke-21 jika terus dikembangkan secara evolusi maupun inovatif, sehingga kompetitif secara ekonomis, berkeselamatan tinggi, berdampak lingkungan positif, dan menjamin inovasi penyediaan energi yang berlanjut di masa depan.
Baik, saya akan melanjutkan tentang perbaikan dan inovasi PLTN. Nah, dalam pasar yang kompetitif, teknologi harus terus melakukan perbaikan dan inovasi, atau tertinggal jauh di belakang. Generasi reaktor dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, prototip awal reaktor, yaitu generasi pertama. Yang kedua, PLTN besar, seperti yang ada sekarang, yaitu generasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, PLTN maju dengan sistem pengamatan melekat yang didesak akhir-akhir ini, atau generasi yang ketiga. Dan yang keempat, sistem generasi mendatang yang akan didesain dan dibuat dalam 2 dekade dari sekarang, yaitu generasi yang keempat. Pada tahun 2000, 9 negara bekerja sama dalam proyek generasi keempat, yaitu Argentina, Brazil, Kanada, Prancis, Jepang, Afrika Selatan, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. PLTN yang sekarang atau generasi yang kedua sebanyak 438 di seluruh dunia membangkitkan 16% energi listrik. Di Amerika Serikat, 103 PLTN menyediakan sekitar 20% energi listrik. Meskipun tidak ada PLTN dibangun dan dipesan di Amerika Serikat dalam 2 dekade, pembangkitan listrik nuklir hampir 8% per tahun, karena industrinya makin dewasa dan efisien. Dalam 10 terakhir, PLTN di Amerika Serikat telah menambahkan lebih dari 23.000 megawatt listrik nuklir, setara dengan 23 PLTN besar. Meskipun tidak ada konstruksi PLTN baru, ini menunjukkan perbaikan dan inovasi dalam sistem PLTN yang ada sekarang. Kemudian, reaktor riset. Jumlah reaktor riset di dunia sebanyak 277 yang beroperasi dan 17 direncanakan atau dalam konstruksi. Jumlah reaktor riset yang beroperasi di negara maju terbanyak pada tahun 1975, yaitu 328, dan sekarang tinggal 192. Jumlah reaktor riset yang beroperasi di negara berkembang terus meningkat dan sekarang berjumlah 85. Pola penggunaan reaktor riset telah bergeser dan memberi informasi penting di bidang fisika nuklir dan mendukung perkembangan reaktor daya pada 3 dekade pertama. Sekarang untuk pendidikan, penelitian pengembangan material, dan produksi radioisotop. Karena menurunnya permintaan untuk penelitian nuklir, sejumlah besar riset reaktor yang beroperasi menjadi fasilitas dengan biaya untuk reproduksi radioisotop, radiografi, doping semikonduktor, dan analisis aktivitas neutron untuk berbagai penggunaan. Peran reaktor riset untuk pendidikan dan latihan masih bertahan. Untuk tenaga nuklir, inovasi yang berkelanjutan akan merupakan faktor kunci dalam melekatkan perbedaan proyeksi atau projection gap antara skenario jangka panjang energi dunia dengan perkembangan tenaga nuklir secara nyata, dan skenario jangka pendek dengan sedikitnya perkembangan atau bahan penurunan. Hal yang pertama mengandaikan bahwa teknologi nuklir seperti hal teknologi yang lainnya, tidak statik. Keduanya berkembang secara evolusi maupun inovasi. Tetapi, inovasi teknologi berkurang peran untuk skenario jangka pendek. Perkembangan yang diandaikan pada skenario jangka panjang konsisten dengan kecenderungan sejarah, tetapi tidak akan terjadi dengan sendirinya. Untuk ini, perlu kehendak dan tindakan untuk memelihara dan mengembangkan budaya inovasi dalam industri nuklir dan masyarakat yang mengaturnya. Ini semua merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk memperdaya reaktor nuklir. Kebanyakan departemen
Departemen Energi Nuklir di berbagai negara di luar negeri mengemas limbah atau zat bekas pakai tersebut, misalnya butir-butir uranium, logam-logam berat, dan bahan-bahan bekas teknologi tinggi lainnya ke dalam suatu dinding beton atau timbal untuk mencegah pencampuran dinding dengan air. Lalu mereka menguburnya dalam-dalam di dalam lubang yang dibuat berlapis-lapis dan bebatuan jauh di bawah tanah. Sini saya akan memaparkan materi yaitu saran dan kenyataan yang terjadi pada kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir menurut sejumlah laporan dari komisi-komisi di USA dan negara-negara lain menyimpulkan kebanyakan terjadi karena kesalahan manusia. Di samping sosial ekonomi, ada juga skandal-skandal yang berulang kali, misalnya pemakaian narkotika oleh para penjaga, operator-operator yang tidur pada jam tugas, dan pemalsuan catatan pemeriksaan tingkat keamanan yang dilakukan, dan lain-lain sebagainya. Masalah tersebut juga diatasi oleh instalasi nuklir dengan memasang sistem peringatan yang lebih baik dan memberi pelatihan amat lengkap kepada operator instalasi. Dan juga lambat laun, kesalahan ini berhasil diatasi dengan menerapkan petugas proteksi radiasi yang bertanggung jawab penuh akan dampak radiologi yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya mengenai prosedur-prosedur tradisional yang sering dipakai dalam mengendalikan suatu bahaya nuklir, di mana bila bahaya tersebut sudah dikenali. Yang pertama itu ada penggantian atau recycle radionuklida atau daur ulang radionuklida, di mana dengan mengganti radionuklida yang mempunyai waktu paruh yang panjang dengan radionuklida yang waktu paruhnya pendek, sehingga dampak kesehatan yang ditimbulkan pada radionuklida dengan waktu paruh orde detik cepat hilang dibandingkan radionuklida waktu paruh orde hari, bulan, atau tahun. Contohnya, radionuklida yang digunakan untuk tiroid adalah 1311 yang berumur waktu paruh 7 hari diganti dengan radionuklida 99 MTC yang berumur 6 jam. Radionuklida yang sudah digunakan sebagian dapat didaur ulang sehingga dapat digunakan lagi. Sedangkan radionuklida yang tidak dapat didaur ulang akan dilimbahkan, di mana proses ini sangat menguntungkan bagi instalasi tenaga nuklir. Di samping menghemat biaya pembelian radionuklida, juga mengurangi dampak kesehatan yang diakibatkannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengendalian rekayasa, di mana perlu digunakan perisai dari beton atau PB, baja hitam yang dapat menahan radiasi gamma, beta, dan alpha untuk mengisolasi suatu proses pengolahan bahan radioaktif sedemikian hingga meskipun tetap berbahaya, tidak seorang pun tercemar atau terkontaminasi, atau kontaminasinya sekecil mungkin. Tidak ada pencemaran berarti tidak ada resiko. Dalam banyak hal, ini sulit dicapai tanpa menghentikan sama sekali penggunaan bahan radioaktif. Instalasi nuklir dapat menggunakan sistem filtrasi yang efisiensi penyaringan udaranya 99,99%, yakni HEPA atau High Efficiency Particulate Air, sehingga udara yang dibuang ke lingkungan lewat cerobong bisa diminimisasi radioaktivitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan perorangan, di mana aneka ragam perlindungan pekerja pengoperasi tenaga nuklir dapat berupa pakaian jas laboratorium, kacamata anti radiasi, masker, sarung tangan, sepatu khusus, alat pemantau radiasi atau surveimeter, dosimeter, dan lainnya. Masker yang digunakan termasuk masker debu, masker tabung atau masker dengan penyaring dan bahan kimia penawar racun, masker nafas dengan persediaan udara yang memakai selang-selang udara. Di mana 3 solusi penggunaan bahan radioaktif agar aman yakni perisai, waktu, dan jarak. Setiap bekerja dengan bahan radioaktif harus ada perisainya, waktu penggunaannya secepat mungkin, dan jaraknya sejauh mungkin dengan sumber radioaktif. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pengendalian administratif, di mana ini mencakup pendidikan pekerja, pemberian label pada semua bahan yang digunakan, saling gilir tempat kerja, mengurangi kerja lembur, tidak boleh kerja seorang diri, dan cara-cara lain yang tidak terkait
kejadian pencemaran. Pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para pekerja diharuskan, terutama pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai karena bahan radioaktif. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan program tambahan yang membantu dalam mengenali dan mengendalikan resiko pencemaran. Nah, untuk kesimpulan yaitu di mana kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia akan bertambah seiring dengan majunya teknologi nuklir dan jaminan keamanan dari IAEA. Tenaga nuklir menimbulkan lebih sedikit pencemaran atau tidak ikut menambah pemanasan global dan hujan asap. Memberikan energi nuklir lebih dari cukup dengan keuntungan-keuntungan yang nyata bagi lingkungan dibandingkan dengan pembangkit tenaga konvensional. Pemerintah Indonesia yang merencanakan pembangunan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2010 harus mengkaji dan mengolah secara detail agar aman, selamat, dan mampu kompetitif dengan energi konvensional. Kebanyakan